Halo guys, selamat datang di channel kami Capung Cari Panggung. Dalam program yang akan kita bahas kali ini adalah program Cari Lirik. Cari Lirik. Lala Trilili. Bukan ya? Bukan. Bukan. Itu zaman kita SD. Bukan. Oke, lanjut. Perkenalkan gua Pedros dan temen gue Darto. Dan kita di sini akan ngebahas cerita lirik tentang apa yang kita alami atau enggak kita imajinasiin ya dari cerita lirik lagu-lagu yang akan kita bahas nanti. Gitu ya kan. Nah, dari Carik ini terus cerita lirik. Maksudnya ini kita menceritakan sebuah lirik berarti ya. Menceritakan sebuah lirik. Berarti lirik-lirik dari lagu-lagu orang ya. Indonesia khususnya. Khususnya. Oke, kalau langsung aja terus. Hari ini lo mau ngebahas lagu dari artis yang fenomenal, ganteng ya kan, sama kayak gue gantengnya 11-12 lah. Udah bilang ganteng ya. Wede, homo lu. Enggak lah, pokoknya ganteng ya kan. Dan artis kita namanya Rizky Febian. Nah, dalam lagunya Cuek. Ini cuek, itu cuek. Oke, cuek. Itu cuek Pak, bukan cuek. Iya. Ayo. Oke, kita bahas lagunya Rizky Febian ya. Judulnya itu Cuek. Ini kan kalau nggak salah nih lagunya kan trilogi ya. Rokok nih. Trilogi dan salah satu judulnya itu Cuek yang tadi lo sebutin ya. Yoi. Nah, dari arti kata cuek nih, Dros. Menurut lo cuek ini cuek gimana sih? Apa sih ngomongnya? Cuek. Udah nggak usah dipermasalahin, gue tampol loh. Iya. Kameramen ini ngeselin soalnya. Ntar kita dimarahin. Mukanya kaku. Iya, kaku kayak kena bu kering. Iya. Oke, cuek terus gimana? Kalau menurut gue cuek itu merasa bodoh amat, nggak peduli ya. Nggak peduli ya? Nggak peduli, bodoh amat kalau menurut gue toh. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue cuek sih masih ada sedikit peduli. Loh, kok gitu? Iya, karena gini, pada dasarnya orang itu nggak cuek itu bukan berarti orang nggak mau tahu. Orang gini deh, lo masalah apapun deh, contoh tentang pasangan, lo mau PDKT, lo mau cuek tetap lo pikirin, emang itu cuek? Berarti lisan sama hati nggak beda. Iya. Otak sama menurut hati gue ya, menurut gue nggak ada sih orang bisa cuek. Cuek cuma perumpamaan aja yang dilihat dari orang pertama ke orang kedua. Berarti itu bukan cuek toh namanya. Apa dong? Gengsi. Iya, tepat. Gengsi, cuman dibikin kata-kata cuek. Embel-embel, gue mah bodo amat. Padahal sih dalam hati, aduh ini orang pulang bisa nggak ya? Ya, elah. Bisa apa nih? Enggak, maksudnya bisa nggak nyampe rumah gitu. Karena aku tanya nyasar gimana? Oke, terus lagu cuek dari Rizky Febian terus. Di sini kita ada beberapa lirik ya. Situ ya. Sekarang kita bagi-bagi. Nah, lirik satu-satu. Lirik yang pertama itu terus. Gue dulu bacain ya. Oke. Kadang ku kesal dengan sikapmu yang selalu bertanya mana perhatianku. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang kulakukan di setiap pengorbananku. Iya. Menurut lo? Ya kadang kalau misalkan ini ya cowok yang ngejar cewek ya. Cowok ngejar cewek ya. Iya lah. Kayak misalkan ini lagi PDKT nih ya. Lagi PDKT ceritanya. Kalau cewek belum jadian. Kalau cewek ngejar juga kan itu kehidupan gue. Idih. Nabi Yusuf lo ganteng. Ya. Oke, balik lagi ya kan. Kalau menurut gue kan kadang ku kesal dengan sikapmu yang selalu bertanya mana perhatianku. Kadang gue kesal toh. Maksudnya ini si cowok ini mungkin disibuk. Walaupun lagi sibuk. PDKT atau enggak si cewek ini belum mengenal secara baik aktivitas lelaki ini. Cowok ini bisa. Makanya di situ terjadi miskomunikasi. Iya. Hingga timbul pertanyaan atau masalah tentang perhatian. Yang si cewek ini merasa nggak perhatiin, si cowok ini sibuk bekerja. Mungkin aja cowoknya sibuk kerja untuk menghalalkan wanita itu. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Makanya ada pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Lu pernah mikir gak sih, lu berenang-renang ke tepian, lu berenang mau ke dalam air sauna masuk ke tepian. Gak usah mikir ya. Udah gak dibahas. Berenang ke tepian
Kadang senang, berarti kita kemudian. tangkap poin satu pertama tentang perhatian ya. Iya. Yang dimana kalau kita lihat dari liriknya itu seorang wanita yang selalu bertanya tentang perhatian, Iya. yang membuat cowoknya ini kesel karena Iya. selalu ditanya mana sih perhatian lo. Ya, oke, satu poinnya. Iya. Oke, terus apa lagi terus selain perhatian? Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang kulakukan di setiap pengorbananku. Mungkin si cowok ini namanya manusia nih ya. Iya. Manusia itu kan subjektif, jarang ada yang Oke, objektif. oke. Jadi kita melakukan 1000 kebaikan dengan satu cuil kesalahan gitu ya, Yep. kekeliruan, kebodohan, kecerobohan atau apalah itu. Yang 1000-nya hilang, Pak. 1000-nya hilang. Yang 1000-nya hilang, Pak. Siapa yang ngambil? Maling ya. Gue mau bilang maling negara tapi bahaya ya kan. Tapi Oke. emang lebih hina itu ya kan. Tapi balik lagi ya kan. Balik lagi. Karena satu aja lo lakuin kesalahan yang 1000 hilang, Pak. Ya. Iya kan? Kebanyakan seperti itu. Iya, jadi ketika oke nih dari Senin sampai Sabtu si cowok ini kerja misalkan. Ada waktu seminggu, hari Minggu. Mungkin cowok ini ada punya urusan sama teman-temannya, ya kan. Selama Senin sampai Sabtu ini kita ngasih pengorbanan terus, pengertian terus. Selama ya kan? Sabtu ya. Selama dari entah itu hari Sabtu sampai Senin sampai Sabtu gitu ya kan. Oke. Gitu ya kan. Karena gue pernah, Pak. kalau pernah gitu ya. Tapi pengorbanan nggak dilihat ya. Karena selalu dibilang lo egois ya. Bukan gitu, Pak. Bukan Ini gitu yang ya? lain, Pak. Itu yang lain, Pak. Bukan yang gitu, Pak. Itu yang lain, Pak. Kisah yang Ya, lalu ya, lagi, ya, lebih ya. lalu lagi. Jadi Ini pengorbanan. Pengorbanan itu Pengorbanan nggak yang nggak dilihat dilihat. juga. Iya. Oke, berarti kita tarik ini kepekaan. 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 Oke. Ini. Berarti pertama tadi ada perhatian. Kedua ada kepekaan dari pasangan atau dari ceweknya. Betul. Atau dari cowoknya. Betul. Oke. Habis itu apa lagi yang bisa lo ambil dari ini? Kalau yang bisa gua ambil kayak gini, coba deh tolong buat kaula-kaula muda yang sedang menjalin kasih sayang atau yang lagi PDKT. Buru-buru, maksudnya ngomong. Inilah kerjaan gua kayak gini. Atau enggak bisa bawa pasangan kalian ketemu sama teman-teman kalian. Biar apa? Si pasangan kalian ini enggak overthinking terus sama cemburuan. Karena udah kenal teman-teman kita. Yang gila mana, yang pantas dicemburin mana, yang sama yang enggak pantas dicemburin mana kan? Ada dong. Ada, tapi kan juga ada terus cewek yang Iya. udah kita kenalin ke teman-teman kita, lingkup teman-teman kita. Itu udah bilang, "Oh, ini adik gue loh, ini adik." Gue dalam satu contoh, ada contoh kita dalam satu basket, kita kan basket juga gitu ya kan. Enggak gua. Oh, udah enggak ya? Oh, marahan itu. Enggak ada marah-marahan gua. Oh, enggak ada ya? Nggak ada. Enggak ada. Oke. Anggaplah kita tongkrongan basket gitu. Kita udah kenalin, "Oh, ini adik aku yang udah aku adik gitu ya kan." Tapi kan enggak semua cewek bisa nerima. Lo pernah ngalamin itu dong pasti. Bener gak? Ya kan tuh gimana? Iya. Enggak. Gimana caranya lo bisa ngasih tahu ke dia, "Oh, ini Untungnya gua enggak punya adik sih. Temen semua, teman ya?" temen. Oh, berarti- Paling temen gila maksudnya. Ya gila gitu, bercanda sama gua pak. berarti lo ngomongin di warkop waktu itu beda ya? Warkop mana lagi lo, jangan goreng-goreng lo. Gila kali muka jelek kayak gini juga. Oke. Berarti kesimpulannya tadi kita dilihat kalau dari lirik yang pertama nih ya, itu masalah perhatian. Kedua masalah kepekaan. Yang ketiga kalau gue tangkap ini masalah emosional. Artinya begini. Berarti ketika kita mau menjalin suatu hubungan, menurut gue dari satu lirik ini, kita harus bisa membaluti hubungan ini dengan menjalin apa sih? Emosional dulu. Menyamakan frekuensi dulu. Iya, betul. Terus kita harus tahu dulu ini cewek yang kita kejar ini tipe kalian seperti apa, Betul. karakternya kayak gimana, Betul. kebiasaannya seperti apa, itu yang harus kita cari tahu dulu supaya kita Betul. tahu nih. Anggaplah awal-awal kalau gue menganggap cewek ini kayak lawan dulu gitu loh, Iya. ya kan? Kayak film-film Conan. Yes, gitu, ya cari kan? dulu. Kita harus tahu dulu. Nah, Iya. ketika emosional ini udah mulai tergali, hingga akhirnya apa? Kepekaan itu akan muncul sendiri. Betul. Karena gue yakin seorang wanita itu pada dasarnya Daya tingkat kepekaan kepekaan dia terhadap orang lain jauh lebih tinggi. daripada pria. Betul. Daripada betul pria. banget. Betul banget. Betul. Lo bohong aja. Tingkat kepekaan cepet banget. Sebelum lo bohong aja, Dia udah tahu duluan. dia udah tahu ini mentalis sampai cewek ya. itu hebatnya cewek. Rasa empatinya ini bahkan lebih tinggi daripada kita. Betul. Itu karena kan dirasa ya, Betul. gue bilang. Jadi habis setelah kita membalut emosional kita atau frekuensi kita udah sama, terus kita kepekaan itu tumbuh karena emosional kita yang sudah tumbuh juga, Betul. maka
itu akan datang sendiri rasa perhatian kita. Perhatian, betul. Gitu loh. Tanpa dipinta dan tanpa cewek ini akan bertanya, mana sih perhatian lo? Nggak ada kan pertanyaan seperti itu. Nggak ada, karena buat gue nggak penting pertanyaan seperti itu. Karena Gitu. kalau yang saling cinta saling mengkhawatirkan satu sama lain. Tapi semenjak lo lepas, semenjak lo putus, lo mulai berani lagi sama cewek? Enggak. Enggak. Gue dari dulu introvert sama perempuan, pemalu. Pemalu banget. Oke, lanjut dari kedua. Iya. Dari kedua, abis dari lirik pertama tadi ada nih, terus gue bacain lagi ya. Selalu jadi yang kau mau, menjaga di setiap saat, tapi kau tak melihat. Wah, parah. Ini parah ya. Ini parah ya. Selalu jadi yang kau mau. Berarti gue disuruh harus yang mau. Lu mendingan fotokopi gue aja. Iya, bener. Kalau nggak lu foto diri lu tempelin ke gue. Iya dong. Bener. Gue kagak bisa jadi diri gue sendiri anjir. Tapi gini terus. Dari kata selalu jadi yang kau mau, menjaga di setiap saat, itu kalau di pikiran gue ya, itu ada dua kemungkinan. Artinya begini. Pertama, kalau dijadiin koma, berarti cewek ini minta dua. Apa Pertama, selalu jadi yang kau mau, koma, menjaga di setiap saat. Berarti apa? Lo harus jadi yang gue mau pertama. Kedua, lo harus ngejaga gue setiap saat. Oke, itu yang pertama nih. Security Ya dong. kan? Yang kedua, kan kalau nggak ada koma, selalu jadi yang kau mau, menjaga di setiap saat. Berarti gue cuma butuh lo jagain gue setiap saat. Udah, gitu aja. Lo kebayang lo setiap saat jagain dia. Makanya nikah. Bener yang tiap hari ketemu tuh ya kan. Nikah. Bener ya? Enggak. Jadi itu udah yang gue bilang tadi gitu loh. Jadi intinya gini, dari lirik ini yang lo ngelakuin ini, lo dipinta atau lo inisiatif? Betul. Menurut gue. Gitu. Betul. Itu yang penting. Yang tadi balik lagi. Sekarang gini. Nah, lirik terakhirnya apa? Tapi kau tak melihatnya. Nah, berarti kan ini ada gue mengambil ada kepura-puraan. Artinya gini, cewek ini bener-bener pura-pura untuk tidak melihat pengorbanan lo, tidak melihat perhatian lo, atau dia memang bener-bener udah nggak mau tahu gitu loh, nggak mau tahu pengorbanan tuh cowok gitu. Iya. Berarti memang udah nggak suka gitu loh. Oh iya, betul. Gitu loh. Nah, tapi yang paling penting bukan masalah tapi kau tak melihatnya buat gue. Yang paling penting tadi yang kita bahas, selalu jadi yang kau mau, menjaga di setiap saat. Itu yang paling penting buat gue. Lo ngelakuin ini semua inisiatif lo sendiri atau dipinta? Betul. Karena ketika lo ngelakuin ini karena inisiatif lo, ketika cewek ini menanyakan mana perhatian lo, menanyakan pengorbanan lo, atau cewek ini tiba-tiba menghilang gitu loh, ghosting dong, kan? Dia atau kitanya atau sebagai cowok yang ngejar itu nggak akan sakit hati. Betul. Karena inisiatif. Gitu. Beda dengan kalau kita dipinta terus. Beban nggak lo? Kalau menurut gue tuh kalau inisiatif lebih sakit kok. No, enggak. Bersebelah Tetep tangan. Gini, ketika lo inisiatif, walaupun lo sakit, anggaplah oke lo sakit, tetapi lo tulus ngelakuin itu. Iya sih. Tapi kan ada pertanyaan Dan, dalam hati. Ya Allah, gue udah ngelakuin ini. Tapi lo dapat pelajaran di situ. Iya betul. Beda dengan lo yang dipinta, lo akan ada keterpaksaan. Lo nggak bisa belajar bagaimana mencintai orang dengan tulus. Lo nggak bisa menjaga perasaan wanita. Gitu. Pura-pura ya. Ibaratnya gini, cowok dengan pena sederhana kita bisa menulis syair yang indah. Gitu loh. Gitu. Bener gak? Betul. Ya kan? Betul, Ini betul. dulu. Dari kedua ini melanjutkan nih. Ya kan? Lo dipinta atau lo inisiatif. Anda pikirkan baik-baik sebelum kalian atau Anda yang sebagai pengejar pasangan Anda itu pikirin baik-baik. Anda ini inisiatif atau Anda dipinta. Pilih salah satu. Kalau buat gue saran inisiatif. Karena inisiatif jauh lebih Tulus. Ikhlas. Bener gak? Lepasnya ikhlas, Lepasnya dapatnya ikhlas. ikhlas ya? Oh. Iyalah. Oke. Terus. Next. Lirik ketiga terus. Ini masuk ke chorus ya. Chorus. Nih. Nah, ini gue demen nih. Gue nyanyiin dong. Gue nyanyi deh. Nyanyi. Mana ada aku cuek. Ini serius. Apalagi gak mikirin kamu. Semua pengorbananku. Tiap pagi bangunku selalu memikirkan kamu. Harusnya gue gak jadi drummer. Sumpah tuh, lo nyanyi dia kayak latarnya itu warkop zaman dulu. Ongol-ongol laut. Ongol-ongol laut tuh. Ongol-ongol laut. Ya, Duyung-duyung
gimana Indro ya. Om Indro. Terus masuk ke lirik yang berikutnya, chorus ya. Oke, chorus ini, man ada ku cuek apalagi nggak mikirin kamu, tiap pagi bangun ku selalu memikirkan kamu, bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku, semua perjuanganku tertuju padamu. Menurut gue ini adalah sebuah penegasan jawaban, pernyataan penegasan nih ke seseorang atau dari cowoknya ke ceweknya. Iya betul. Enggak Ngejelasin lah ya. ngejelasin bahwa gue ini nggak cuek loh, bangun pagi aja gue mikirin lu, Bukan sholat subuh. hakim akhirat. Ingatlah kau. Gue nggak kepikiran loh bangun tidur itu mikirin nggak kepikiran. Sama. Pasti gue nyari kulkas buat minum. Itu pertama. Yang kedua benerin kiblat. Bener. Kiblat sholat toh. Ya. Buat sholat Subuh. Iya. Buat sholat subuh lu mah. Buat sholat subuh. Wah ya Allah. Kotor aja Tiap pagi pikirannya. bangunku selalu memikirkan kamu. Kayak sambibu gua. Terus habis itu selain penegasan udah saya menurut gue sih ini ada apa ya, kata meminta kepada cowoknya, lu udah tegas, gue nggak cuek, berarti gue ini nggak cuek, tapi bangun pagi aja gue mikirin kamu. Tolonglah lihat sedikit pengorbanan gue selama ini, dikit aja nggak apa ya, dikit aja udah cukup kok. Tidur nyenyak, Bahagia banget. loh cowok, Kebawa mimpi. lihat senyumnya aja dulu kan. Enggak usah. Lewat depan rumah ngeliat gentengnya, kayak gentengnya senyum sama kita ya. Pas sama yang itu ya, Dulu dulu ya. Gue tampol lo. Gue tampol lo, jangan dong. Ntar yang di episode berikutnya aja ntar. Iya deh, dia bisa Oke. bikin aja. Oke, berarti enggak. Pantengin. Ini apa ya? Ini sebuah penegasan menurut gue dari Ref, penegasan dari seorang cowok ke ceweknya. Gitu, bahwa yang selama ini dia tuh udah banyak melakukan pengorbanan gitu loh. Terus Betul. banyak melakukan memberikan perhatian kepada nih cewek. Terus kedua, dia meminta kepada nih cewek, tolonglah lihat sedikit pengorbananku. Intinya itu doang. Iya, betul. Oke, next. Dari lirik berikutnya bacain dong, gantian dong. Mungkin kau tak merasa tanpa ku perlihatkan. Bukan, itu lagunya beda. Salah server, Danang, Oh, iya. Darto. Bukan juga, itu lagu Teh Meli. Mungkin enggak? Gue tampol loh. Mungkin enggak? Gue tampol nih. Mungkin belum ngerti bener. Maybe. Ya kan? Enggak maybe. Ya kan? No what? I'm fine. Udah gini. Rasa ingin ku milikimu, anjay. Maybe. Janganlah kau merasa bahwa aku hanya main-main. Yes. Tolong dengarkan. Of course. Gue sundut lu. Gue sundut lu. Memang lo bahaya ya. Kalau misalnya anak STM bahaya, sumpah asli nggak bohong gue. Enggak, gue semeya. Semuanya. Zaman dulu banget aja tuh. Semeya. Nih menurut lu gimana nih Toh dari lirik yang ini nih? Mungkin Toh? kau tak merasa tanpa ku perlihatkan, Iya. rasa ingin ku miliki. Janganlah kau merasa bahwa ku hanya main-main. Main-main. Tolong dengarkan. Menurut gue apa? Ini peningkatan level emosional yang lebih. Yang tadi gue bilang. Ya kan? Ketika sudah membangunkan sebuah emosional. Nah, emosional ini kalau kita nggak bisa kontrol emosional, ini bisa menjadi emosional yang negatif atau positif. Kalau gak Gitu. bisa ngendalin tergantung. Lo akan jadi lost control. Iya. Menurut gue. Gitu. Hingga akhirnya apa? Terjadilah lo ketika udah married namanya KDRT. Ngeri dong. Itu karena apa? Kita nggak bisa namanya itu mengontrol emosional kita. Gitu. Itu yang paling penting. Makanya kenapa kenapa kok kita selalu Tuhan menciptakan itu cowok sama cewek. Iya. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang. Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Bambang. Bukan mau gue tulisin cuma gue ngeri disomasi. Jangan. Baru mulai di sumasi. Jangan loh. Jadi nih, oke, ini peningkatan level emosional terhadap seseorang. Kenapa bisa gue bilang gitu? Mungkin kenapa? Yang tadi awalnya dia bilang, gue nggak cuek loh. Hingga akhirnya dia ngomong lagi. Mungkin Gue bisa. Gak gitu. Mungkin kau tak merasa tanpa ku perlihatkan rasa inginku milikmu. Lo nggak ngerasa apa? Apa harus gue tunjukin nih? Rasa ingin gue buat milikin lo. Gitu loh. Wah, ini udah mulai naik. Ini udah mulai. Bener dong, ya kan? Emosionalnya. Terus juga ingin dilihat dan didengar. Ya kan? Perlihatkan. Janganlah kau merasa bahwa aku hanya main-main. Tolong Dengarkanlah. Dalam juga ini Ya lirik. kan? Rizky Febian keren juga nih bikinnya. Ingin dilihat
dan ingin didengar. Cowok itu juga gitu, gue pengen dong dilihat, gue pengen dong didengar. Nah balik lagi yang gue bilang tadi, jangan ngejudge gue main-main. yes. Kedua, lo inisiatif atau lo dipinta. Ya betul, Yang paling penting itu. iya betul. Ini kan inisiatif aja, karena yang Ini kan inisiatif inisiatif. itu akan lebih indah Beneran, pada waktu. inisiatif. Banyak hal yang bisa lo pelajari ketika lo inisiatif. Bagaimana lo bisa merelakan ketika dia pergi, bagaimana lo bisa menjaga ketika lo mendapatkannya. Ya betul. Ketika lo berinisiatif. Betul. Itu sih menurut gue ya. Gue nggak tahu kalau menurut kalian ya, gitu loh. Ini cuma persepsi dari gue sama gue Pedros dan gitu loh. imajinasi kita. Imajinasi kita aja. Oke, next lanjut. Next. Lirik berikutnya Dros. Tolong untuk kali ini saja. Wih, Terus. permohonan itu kayaknya tuh. Tolong dengar padaku hingga kau memahami semua caraku hingga kau pun merasa dan tak akan meragu. Ini lebih dalam nih toh nih. Ini lebih dalam nih. Ini ibaratnya ngelawan raja kedua. Emosionalnya. Raja kedua. Karena apa? Dia udah ngelakuin semuanya. Iya. Gitu loh. Tolong dong kali ini aja lo dengerin gue dan memahami gue. Betul. Nah, ini menurut gue udah bukan bahasa untuk menunjukkan perilaku. Iya. Tapi apa? Rasa. Itu yang lebih deep Feel. lagi. Gitu loh. Wah, itu feel banget. Itu udah mulai dalam lagi tuh. Yoi. Ya kan menurut gue sih itu sih. Iya. Terus semua caraku hingga kau pun merasa dan tak meragu ya, bener dong. Bener. Mungkin kalau dengan perilaku doang orang bisa ragu. Bener dong. Bisa aja lo ngelakuinnya cuma pencitraan doang gitu loh. Tapi ketika kita ini melakukannya dengan hati, dengan rasa, tolong lihat rasaku. Itu beda. Bener. Dari rasa nyampe ke rasa, men. Yes. Iya, itu. Nano. Iya. Bener gak? Dari rasa ke rasa itu yang paling penting, hati ke hati. Betul. Kalau dari logika pasti nyampe ke logika juga. Bener. Makanya jangan deketin pasangan atau lawan jenis dengan logika tapi dengan rasa. Dengan rasa. Datang nih ketemu cewek. Siapa nih yang lo suka misalkan baru seminggu aja lo sering matiin dia gitu Iya. kan, samperin gitu. Hai. Iya. Udah, gitu aja. Enggak, gue juga apa ya? Biasanya gue cuma bilang apa? Kamu cantik hari ini. Ini hebat kayak lagu yang Udah. Hai. Kamu cantik. Aku cuma mau ngomong gitu doang. Aku pamit dulu ya. Udah selesai. Gitu. Iya. Besok gitu lagi. Pakai baju pink nih jalan nih. Cantik banget sih kamu pakai baju pink, cocok banget. Aura kamu keluar. Inner beauty kamu keluar. Kan dia bilang, apa sih? Enggak apa cuma itu dia ngomong ngomongin. Udah tinggal lagi. Karena wanita itu suka dipuji. Yes. Tapi jangan dipuja. Benar. Iya. Karena gini, ketika kita memuji cewek ya, gitu loh. Ya kalau cewek cuma satu. Iya. Di kuping. Kelemahan apa nih? Karena gini dong. Kita gue ngomong sama lo nih begini. Contoh deh, anggap lo cewek ya, gue cowok gitu. Cewek serem gue ini kayak gini. Ya kan? Gue lo cowok, anggap lo cewek gitu. Kita ngomong. Dari mana? Beda gak? Beda. Itu kok kayak Intonasinya beda. Iya dong. Itu maksud gue bukan berarti lo ngomong sampai kupingnya dia. Beda urusan itu ntar. Next. Oke. Berikutnya. Nah, ini ada bait pengulangan ya. Bukalah pintu hatimu, izinkanlah ku merayu. Bukalah pintu hatimu, janganlah meragu. Nah, ini berarti apa terus menurut lo? Ini udah mau nyatain nih. Udah mau nyatain karena berharap ya. Iya. Udah, lu jadian aja sama gua dah, ya kan? Cuma kan ada dua kemungkinan. Iya. Antara lo terima atau lo ditolak. Itu relatif sih, enggak. Relatif. Enggak diterima itu relatif. Yang penting cowok dikatakan gentle adalah berani mengutarakan isi hati apa yang lo rasain. Itu cowok. Bener. Tapi tahu waktu, tahu momen. Iya, sebelum itu juga jangan asal lo tembak aja. Ntar ilfil gitu loh. Temen gue juga pernah kayak gitu dulu dikerjain. Cowok polos ya kan. Baru ngeliat gue cowok polos tuh. Disuruh tembak. Bahkan bukan temen kelas gue aja disuruh tembak cewek lain gitu. Tembak bener. Masih sekolah. Enggak, kuliah geblek. Kuliah gue. Allah. Geblek gue bilang. Jangan kayak gitu. Kita yang penting tahu momen. Intinya itu. Terus apalagi selain kita jadi intinya adalah untuk mencari sebuah harapan, ya kan? Berdoa, ya kan? Kalau dari lirik ini tadi harapan, menginginkan sebuah harapan. Udah gue tembak aja lah. Intinya itu sih. Yang penting lu tahu gua, kesibukan gua, aktivitas gua semua, dan gua tahu lu tahu gua. Ya udah, lu sayang enggak sama gua? Terima, enggak. Iya, enggak terima. Udah cari yang lain. Iya. Gitu. Karena cewek itu lebih banyak daripada lelaki. Iya.
Ada di Quran juga. Iya tahu. Lupa tapi gue suratnya. Bener ya? Iya betul. Oke. Iya. Lirik terakhir, Dos. Lirik terakhir Lirik nih, dan terakhir. pesan nih ya. Oh, lirik Pesannya terakhir nih dulu. kan, Lirik endingnya nih. terakhir. Kita dipertemukan oleh cinta. Kita tak saling ingkar janji. Kita saling melengkapi hingga tua nanti. Insya Allah. Akhirnya apa? Menurut gue? Ya diterima. Diterima. Hasil dari sebuah harapan, hasil dari sebuah doa, hasil dari sebuah bagaimana kita bisa mengontrol emosional, membangun emosional, membangun frekuensi yang sama antara Betul. kita dengan pasangan kita kita. atau calon pasangan kita gitu kita. loh. Itu yang paling penting gitu loh. Nah, jadi inti dari lagu ini menurut gue cuma satu, bahwa tadi yang gue bilang, kenapa gue selalu bilang emosional gitu, jaga emosional seorang wanita yang kita mau kejar. Betul. Menurut gue Betul. itu yang paling penting. Karena apa? Jangan pernah juga berkatanya masalah kepekaan seorang cewek deh. Cewek itu paling peka. Paling peka. Lu mau deketin aja nih, dia tahu lu mau deketin gue untuk menjadi teman atau menjadi seorang kekasih. Itu udah tahu cewek. Itu udah tahu ngerasa. cewek. Dan sebenarnya cewek cuek sebenarnya tes kok menurut gue. Betul. Bukan berarti dia cuek, ngetes kok. Gitu loh. Sampai mana nih? Titik ini lo nih. Iya. Dan ketika dia ngetes sebenarnya ada dua kemungkinan. Antara dia berani mau ngomong juga nih cewek, kamu mau mencoba untuk komunikasi, atau dia memang bener-bener memang cuman ada cewek yang cuman ngeliat tuh cowok yang kemarin gue incer tuh. Ada yang kayak gitu, bro. Ada. Dan lo harus tahu dua tipe cewek ini dulu. Betul. Menurut gue. Betul. Bener gak? Kan lo pernah dong, lo punya temen cewek yang belak-belakan, jelek banget lo. Anjay. Lo suka sama dia gak? Kagak. Ada juga ya. Najis. Lo suka sama dia gak? Gak tahu. Apaan sih? Kalau nggak apaan sih? Iya. Apaan sih? Banyak kan begitu. Apaan sih? Cepirit. Ya. Kalau cewek udah bilang apaan sih sambil mesem-mesem, jangan dijauhin. Iya kan? Betul gak? Pepet terus. Gerilya main belakang. Sampai temen-temennya nggak ada yang tahu. Idi. Main belakang sama temen-temennya nggak ada yang tahu. Serigala menatap rembulan. Enggak, bukan. Bukan, maksudnya lu PDKT aja. Tapi Backstreet. Iya. Serangan bawah tanah. Gitu. Gerilya. Oke, berarti kesimpulan dari gue sih itu doang sih terus. Iya. Kesimpulan dari gue, bagaimana kita menjalin sebuah emosional antara cowok dan cewek, antara kita dengan pasangan kita, terus bagaimana kita meningkatkan rasa kepekaan kita, itu menjadi emosional tadi, dan bagaimana kita bisa memberikan perhatian itu dengan cara tulus, yaitu dengan kita berinisiatif, bukan dari dipinta dari seorang pasangan kita. Betul. Bukan. Karena kalau dipinta, yang tadi gue bilang, lo tidak akan bisa ikhlas. Betul. Mencintai atau menyayangi dari pasangan lo sendiri. Betul. Ada tambahan? Cukup kalau dari saya. Cukup ya. Nah guys, mungkin itu aja sih dari episode kali ini, yang ketika kita untuk membahas lagu Rizky Febian ya, yang berjudul Cuek ya kan. Thank you banget yang udah mau nonton hari ini. Terima kasih banget ya kan. Ini channel gua atau channel kita ya, channel kita. Sendirian aja besok-besok. Channel kita yang baru ya kan, kalau lo suka lo bisa like ya kan, segala macamnya lo bisa share. Iya. Ya kan. Betul. Kalau bisa di subscribe lah. Subrek Anjay. Roti subrek. Ya, biarin aja kalau subscribe lah. Suka-suka ya. Enggak ya udah amat biarin. Iya. Kita hanya ingin berkarya. Mungkin kalau ada yang mau ditanya-tanya tentang masalah Bang, lirik ini dong Bang dibahas Bang, lirik ini dong Bang dibahas Bang. Lo bisa langsung komen aja, atau kalau lo bisa lo DM IG kita, IG official kita, atau lo DM ke gua atau lo DM ke dia. IG-nya ntar juga ada tadi kan, nongol-nongol ya kan. Iya. Segala macam lo bisa nanya apa aja, tuh gua welcome sama kalian. Lo mau nanya apa pasti bakal gua jawab, gak akan gua acuin. Santai aja bro, ya kan. Episode kali ini cukup sekian dan terima kasih. Thank you sekali lagi. Gue Dato, gue Pedros. Sampai jumpa di program episode yang lainnya. Oke, dicapung ya. Jangan lupa lo. Bye bye.